Kadang ada yang nih duit, ngasih duit goceng nih, ngasih goceng, udah berisik. Itu bermacam-macam orang yang nanggapinnya. Satu kebutuhan, dua emang hobi. Nah mungkin yang ketiga mungkin sepi di rumah dan di jalan untuk kebebasan. Orang itu kan yang utama kebebasan. Bermacam-macam orang ada yang dari sebelum kita ada kerjaan di luar, mungkin kita kerja dulu di luar ya, model bangunan apalah, selama orang itu membutuhkan kita, tenaga kita kerjain. Mungkin habisnya kerjaan itu ya kita balik lagi di sini. Kebanyakan itu lah yang tadi gue bilang tadi, namanya broken home itu kadang-kadang orang tua tidak menginginkan ke jalanan. Cuman anak itu kan kadang-kadang butuh kebebasan yang nyata itu yang adanya di jalanan gitu. Akhirnya yang namanya orang tua sih gitu kan, dicarilah ke sini gitu. Dicari, suruh pulang, dan besokan hitungan minggu balik lagi ke jalan. Pernah sering di sini, cuman kan sekarang dia nanya, mungkin di sini alhamdulillah orang-orangnya udah kedata. Cuman kalau ada misalkan ada kasus di atas apa di mana gitu, tetap di sini juga tembus. Di sini yang kedata. Iya, cuman sekedar nanya apa. Dia juga kan namanya aparat juga kan, cuman ngejalanin tugas. Tapi ada sih ya yang langsung di apa namanya dibawa udah gitu dibina gitu ya. Dibina. Cuman sampai sekarang kan yang dibawa dan dibina ini buat gue di Bogor belum ada yang sukses kayak gitu. Belum ada yang sebenarnya langsung jadi orang gitu loh. Dibina dari jalanan dibawa pulang pun masih ramai di jalanan. Mudah-mudahan ada jalan untuk kita semua gitu loh, tentang pandangan masyarakat dulu aja deh, tentang kita, tentang Bogor, tentang Indonesia, tentang segala macam, gitu tentang jalanan gitu loh. Yang selama ini kan orang melihat tuh seperti apa sih kita gitu loh, yang begini-beginian nih di pinggir-pinggir jalan yang pada berisik-berisik lampu merah gitu kan, yang mikirnya cuma apa sih lo gitu. Cuman kan sisi lain kan kita ada tindakan dan ada perbuatan yang benar-benar kita lakukan di jalanan gitu. Oke, mungkin selamat siang warga Indonesia untuk menuju beraktivitas sebelum weekend liburan di hari Minggu ini. Dan gak neko-neko, cuma numpang menghibur dan numpang ngasih kesempatan siang ini. Salam dari kami, semangat terus. Ini gotong royong abangnya bro? Ini alat-alat, barang-barang sama alat ini enggak, maksudnya kita dapat dari lingkungan sini aja. Iya. Jadi sebagian ada yang beli juga dari uang kas kita juga. Iya. Kita setiap hari uang recehan yang 200 atau 100 itu nggak dibuang, tapi kita simpen, kita kumpulin bareng-bareng. Terus udah kekumpul ada berapa, udah penuh bisa kemana itu ini nih. Contohnya nih uang. Ini baru dibongkar kemarin. Celengan ini isinya 200 sama 100 rupiah. Filosofi gua ini bikin uang ini gitu. Tadinya sih gua bermimpi dari sebuah koinan aja bro, yang dianggap orang kan 200 cepet, udahlah cincai gitu kan, nggak penting gitu kan. Cuman buat beberapa kolong ini penting banget. Karena berkembang tuh harapan dari koin-koin ini gitu yang dan mudah-mudahan tuh jadi sesuatu yang berguna banget buat kawan-kawan khususnya di jalanan. Intinya sekecil apapun kita bakal bisa menghargai lah. Ya, penting gitu. Menghargai satu sama lain, menghargai
pokoknya menghargai sesuatu yang kecil ya mungkin suatu saat nanti bisa jadi besar. besar. Gua tadinya tertarik sih dengan apa, dengan kegiatan-kegiatan yang apa sifatnya ke lingkungan ya. Udah gitu kan kawan-kawan beneran ada yang ngajak gitu kan, ada yang ngajak tentang peduli sebuah lingkungan itu seperti apa gitu kan. Dan akhirnya anak berpikir sampah apa sih yang bisa digunain gitu loh, dari sampah plastik contohnya gitu kan, kayak model ini nih. Gua ambil satu aja nih. Ini kan ini gue jadi simbol aja anak-anak jalanan dimanapun dia apa namanya nyari uang gitu ya, nongkrong segala macam pasti kan nemuin ini sampah yang sering kita temuin gitu kan, aqua gelas contohnya gitu kan. Nah sekarang gua pengen ceritain tentang kenapa sih terjadinya bank sampah di sini gitu kan. Ini mimpi dari kawan-kawan juga gitu kan, yang kenapa sih kita nggak kumpulin aja di sini gitu loh, di ruang-ruang ini gitu yang kita bisa gunakan gitu kan, yang gunain polybag besar gitu di sini, yang ntarnya bisa jadi daya jual, punya daya ekonomi sendiri gitu loh. Nah setelah ini ntar dijual, kita kembali lagi ke uang kas tadi, kalau nggak celengan tadi. Ini juga bagus tuh mimpi sampah ini kita kemas, kita rapihin, kita tukar dengan uang dan kita belikan sesuatu lagi untuk kedepannya gitu. Itu di bank sampah. Buat gua sama kawan-kawan, peduli itu penting sih, karena bagaimanapun gua hidup dipeduli sama orang gitu. Kayak model gua ngamen, kalau gua nggak dipeduli gua nggak bakal dikasih gitu. Kenapa enggak? Dari hal mengasih, kalau bagi gini, ngasih ngapain duit kaya sih gitu loh. Ngamen juga bisa ngasih sama orang gitu loh. Gitu. Jadi sekarang kalau diajak orang, kapan kita inisiatif sendiri gitu.